Pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat. Pemerintah mengingatkan soal izin dalam penggalangan dana untuk korban bencana. Kita akan bahas langsung bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Muhammad Rizal Ramadan atau Rama, seorang influencer yang ikut menggalang dana untuk membantu korban bencana di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Menteri, Mas Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam dengan Friska di sini. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya ke Rama dulu. Rama, boleh diceritakan waktu menggalang dana untuk bencana Sumatera itu dengan siapa saja yang tergabung, Rama? Lalu juga bagaimana mekanismenya? Nah, untuk dari kita sendiri sebenarnya kita itu tidak menggalang dana secara opsial ya. Tapi kita itu seperti titip donasi gitu loh. Jadi kita itu tidak menggalang dana, akan tetapi kita kayak misalnya ada teman-teman ketika kita turun di suatu tempat, ada teman-teman yang pengen menitipkan sumbangsi mereka untuk daerah tersebut, kita siap untuk mendistribusikan apa yang mereka titipkan kepada kita, seperti itu, Mbak. Proses pendataannya seperti apa, Mas Rama? Kan ada donasi yang dititipkan, itu berupa barang? Untuk donasi sendiri itu ada yang menitipkan berupa barang, ada juga berupa tunai gitu, seperti itu, Mbak. Oke, berapa totalnya kemarin yang dikumpulkan? Untuk totalnya itu kita itu setiap hari membelanjakan ya, Mbak. Untuk kita sendiri, untuk dari sahabat Rama Peduli sendiri, kita itu selalu ada yang namanya dapur umum. Okay. Dapur umum itu kita mendistribusikan ada sekitar ribuan porsi makanan untuk korban-korban bencana alam yang saat ini terjadi. Oh, kalau Rama lapor atau izinkah ke pemerintah atau seperti apa proses nanti penggunaan dananya? Oke, selama ini yang kita lakukan adalah kita aksi cepat tanggap. Jadi ketika kita turun di suatu tempat, kita mapping dulu nih. Kita turun, mapping, baru kita suarakan di media sosial. Contohnya nih, ketika Rama datang ke Sumatera kemarin dari Jakarta, Rama mapping dulu, tidak ada yang namanya open donasi apapun itu. Jadi kita benar-benar pure datang untuk memberikan sumbangsi kita. Setelah kita ada di lokasi, kita melihat nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kita memberitahukan kepada teman-teman kita di media sosial bahwa kita sudah ada di lokasi, situasi kondisi di lokasi seperti apa. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan gitu ya, sumbangsinya kepada mereka, kita siap menjadi perantara istilahnya. Oke, jadi perantara untuk memberikan bantuan. Saya ke Pak Menteri, saya mau klarifikasi langsung ke Pak Menteri. Jadi maksudnya yang dikatakan sebaiknya izin itu seperti apa, Pak Menteri? Ya, pertama-tama kami apresiasi lah ya, Mas Rama, yang telah mencoba berbuat baik kepada warga yang memang membutuhkan bantuan kita. Itu kita apresiasi dan kita berikan rasa hormat. Ya. Yang kedua, membantu dalam suasana bencana sangat dibolehkan. Itu dulu, sangat boleh, bukan dilarang, boleh. Memang ada ketentuan, tetapi dalam saat bencana boleh, yang penting dikumpulkan dulu, ya. Dibagi, disumbangkan, terutama kepada mereka yang memang sangat membutuhkan bantuan cepat. Itu diperbolehkan. Ini perlu saya sampaikan di depan. Diperbolehkan, dikumpulkan, lalu dibagi boleh. Nah,
Berikutnya yang kedua, jadi itu sudah jelas ya, boleh ya. Tetapi setiap pengumpulan dana dari masyarakat itu memang ketentuannya harus dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengumpulkan dana. Ya. Dalam aturan yang ada itu seharusnya ya diawali dengan mengajukan perizinan melalui yayasan ya atau melalui lembaga-lembaga yang berbadan hukum. Oke. Tidak repot daftarnya, cukup lewat online, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial setempat. Kira-kira begitulah ya. Ya. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, kan tahu itu kita untuk apa dan cara penggunaannya seperti apa, dibagikan kepada siapa. Kalau memperoleh pengumpulan dana sampai misalnya 500 juta ke bawah, pelaporannya cukup dengan audit intern. Tapi kalau di atas 500 juta, itu harus menggunakan akuntan publik. Ini semua untuk apa? Untuk supaya ada semacam pertanggungjawaban secara bersama-sama ya oleh kita semua dan kita tahu apa yang sudah dikerjakan. Untuk masyarakat tentu makin senang dia karena uang yang dibagikan, uang yang disumbangkan itu dipergunakan dengan baik dan diterima kepada mereka yang berhak. Sementara untuk Mas Rama ya atau ada namanya itu sahabat Rama dan lain sebagainya makin kredibel sehingga Mas Rama dan teman-teman makin dipercaya oleh publik karena seluruh penggunaannya itu bisa dilaporkan dengan baik. Bagi kami yang di pemerintah kita tahu bahwa ada masyarakat yang sudah dibantu, ada penerima manfaat yang kita memiliki datanya baik by name maupun by address-nya. Nah dengan begitu ini menjadi sumber data juga untuk ketika pemerintah atau pihak lain membagikan bantuan-bantuan berikutnya. Jadi sesungguhnya ini adalah memang menjadi bagian dari ketentuan kita di mana setiap pengumpulan uang dan barang itu harus melalui proses perizinan. Kalau yang menyumbang itu pada tataran hanya kota kabupaten, maka izinnya cukup di dinas kabupaten kota. Tapi kalau menyumbang itu dari berbagai kabupaten kota di satu provinsi, cukup dari provinsi. Tapi kalau yang nyumbang itu dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia, maka lewat Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mengeluarkan izin dan setelah itu Kementerian Sosial hanya ingin mendapatkan laporan tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang meminta izin untuk diketahui ya siapa saja yang telah menyumbang, siapa saja yang telah memberikan donasinya, kemudian diperuntukkan untuk apa. Ya, Pak Menteri. Ya ini semata-mata sekali lagi ya ini untuk akuntabilitas. Yang kedua untuk meningkatkan kredibilitas bagi pihak yang mengumpulkan dana. Selebihnya silakan. Yang menentukan adalah Mas Rama sendiri mau digunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya, seterusnya mudah-mudahan nanti kita juga bisa sinergikan dengan data-data yang juga kita miliki. Ya, Pak Menteri, saya mau tanya dulu, karena ini kan sifatnya izin, ini memang untuk keamanan bagi pemberi donasi. Kami juga pasti akan lebih tenang karena tahu uangnya disalurkan kemana dan tahu lembaganya kredibel yang disalurkan bantuannya itu. Nah, tapi jikalau misalnya ada pengumpul donasi jumlahnya besar dan tidak ada izin khusus, belum melakukan izin khusus, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Adakah konsekuensi secara hukumnya, Pak Menteri? Memang dalam ketentuan kita itu ada ya, ada ketentuannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 61 itu ada ketentuannya. Jadi setiap pengumpul uang dan barang itu harus meminta izin dan nanti kalau tidak mengajukan izin, tidak memiliki izin itu bisa kena denda dan kurungan 3 bulan.
Jadi ada konsekuensi hukumnya ya kalau dari undang-undang. Nah, saya mau minta tanggapannya Mas Rama, tapi usai jeda. Sekali lagi saya perjelas ya, Mas Ya, Rama, saya silakan. perjelas dulu. Silakan, Pak Saya Menteri. perjelas dulu. Silakan, Pak Kalau Menteri. saya perjelas dulu bahwa saya perjelas dulu ya, Mbak Friska ya, Ya, monggo. bahwa untuk bantuan bencana izinnya diperbolehkan untuk menyusul Ya. beserta laporan-laporannya. Seperti dilakukan oleh Mas Rama ini tidak masalah, karena ini dalam rangka kedaruratan. Ya. Jadi ada pengecualian dalam kondisi kedaruratan.